Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Maldawati MPD, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Ananda pelajar semua, dalam kondisi belajar di rumah seperti ini, semoga Ananda tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ananda semua, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang majas. Seperti yang disampaikan dalam video sebelumnya, majas itu terdiri atas 4. Yang pertama, majas perbandingan, dan yang kedua, majas pertentangan. Sedangkan yang ketiga, ada namanya majas sindiran, dan terakhir yang keempat, majas penegasan. Nah, marilah simak satu persatu. Majas yang pertama adalah majas perbandingan. Simaklah uraian berikut ini. Majas perbandingan merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk membandingkan suatu objek dengan objek yang lain. 1. Personifikasi merupakan gaya bahasa seakan menggantikan fungsi benda mati yang dapat hidup seperti manusia. Contoh, mentari mulai menyunggingkan senyumnya pagi ini. Yang kedua, metafora, yaitu gaya bahasa yang meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Contoh, dia adalah tangan kanan kepala sekolah. Majas perbandingan yang ketiga adalah asosiasi, yaitu gaya bahasa yang membandingkan dua objek yang berbeda, namun dianggap sama. Contohnya, bangunan itu sangat tinggi, seperti menjadi benteng di pusat kota. Yang keempat, hiperbola, yaitu gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu dengan kesan yang berlebihan, bahkan hampir saja tidak masuk akal. Contohnya adalah, anak itu rela membanting tulang demi ayah dan ibunya yang sudah tua. Sedangkan majas perbandingan yang kelima adalah eufemisme, yaitu gaya bahasa yang memperhalus bahasa. Contoh, tiap universitas dan perusahaan sekarang diwajibkan menerima difabel. Difabel maksudnya adalah orang cacat. Sedangkan yang keenam, metonimia, yaitu gaya bahasa yang menyandingkan merek atau istilah sesuatu untuk merujuk pada suatu benda. Contoh, kemarin ia pulang dengan Garuda. Sedangkan majas perbandingan yang ketujuh adalah simile, yaitu gaya bahasa yang menyandingkan sesuatu dengan peribahasa. Contohnya, kelakuannya bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Yang kedelapan, alegori, yaitu gaya bahasa yang menyandingkan suatu objek dengan kata-kata kiasan. Contohnya adalah, suami merupakan nahkoda dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Majas perbandingan yang kesembilan adalah sinekdok. Sinekdok terbagi dua. Pertama, sinekdok pas pro toto merupakan gaya bahasa yang menyebutkan sebagian unsur untuk menampilkan keseluruhan sebuah benda. Contoh, hingga bel berbunyi, batang hidung Reni belum juga kelihatan. Yang kedua, sinekdok totem pro parte, yang merupakan gaya bahasa yang menampilkan keseluruhan untuk merujuk pada sebagian benda atau situasi. Contohnya, Sumbar berhasil menjuarai LDBI tingkat nasional pada tahun 2018. Majas perbandingan yang terakhir adalah simbolik, yaitu gaya bahasa yang membandingkan sesuatu dengan simbol yang menjadi ciri khas atau ciri yang sama. Contohnya, baru-baru ini mereka liburan ke negeri Sakura. Nah, itulah tadi uraian tentang majas perbandingan. Selanjutnya, mari kita simak pula uraian tentang majas pertentangan. Majas pertentangan. Majas pertentangan merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud asli penutur. Yang pertama, litotes. Litotes merupakan ungkapan untuk merendahkan diri, meskipun kenyataan yang sebenarnya adalah yang sebaliknya. Contoh, selamat datang ke gubuk kami ini. Majas pertentangan yang kedua adalah paradoks. Paradoks merupakan majas yang membandingkan situasi atau keadaan dengan situasi yang berkebalikan. Contohnya, di tengah meramainya pesta tahun baru, aku merasa kesepian.
Yang ketiga, majas antitesis, yaitu memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan. Contoh, film tersebut disukai oleh tua muda. Sedangkan majas pertentangan yang keempat adalah kontradiksi interminis, yaitu gaya bahasa yang menyangkal ujaran yang telah dipaparkan sebelumnya. Biasanya diikuti dengan konjungsi kecuali atau hanya saja. Contoh, semua masyarakat semakin sejahtera, kecuali mereka yang berada di perbatasan. Nah, selanjutnya mari kita simak pula uraian tentang majas sindiran. Majas sindiran. Majas sindiran merupakan majas yang tujuannya untuk menyindir seseorang ataupun perilaku dan kondisi. Yang pertama, majas ironi, yaitu majas yang menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Contohnya, indah sekali taman ini sehingga tak ada tempat untuk bersantai. Majas sindiran yang kedua adalah sinisme, yaitu majas yang menyampaikan sindiran secara langsung. Contohnya, suaramu keras sekali sampai sakit telingaku ini. Yang ketiga, sarkasme, yaitu gaya bahasa yang menyampaikan sindiran secara kasar. Contohnya, kamu ini sampah masyarakat. Dan yang terakhir, silakan disimak uraian tentang majas penegasan. Majas penegasan merupakan gaya bahasa yang bertujuan untuk meningkatkan pengaruh kepada pembacanya agar menyetujui sebuah ujaran. Yang pertama, majas pleonasme, yaitu majas yang menggunakan kata-kata yang bermakna sama sehingga terkesan tidak efektif, namun memang sengaja untuk menegaskan suatu hal. Contoh, mundur ke belakang, masuk ke dalam. Yang kedua, majas repetisi, yaitu gaya bahasa yang mengulang kata-kata dalam sebuah kalimat. Contoh, dia pelakunya, dia pencurinya, dia yang mengambil kalungku ini. Majas penegasan yang ketiga adalah retorika, yaitu gaya bahasa yang memberikan penegasan dalam bentuk kalimat tanya, namun tidak perlu dijawab. Contoh, tak pernahkah harga sembako murah menjelang lebaran? Yang keempat, klimaks, yaitu gaya bahasa mengurutkan sesuatu dari tingkatan rendah ke yang lebih tinggi. Contoh, bayi, anak kecil, remaja, orang dewasa hingga orang tua seharusnya memiliki asuransi kesehatan. Sedangkan majas penegasan yang kelima adalah antiklimaks, merupakan gaya bahasa untuk menegaskan sesuatu dengan mengurutkan suatu tingkatan yang tinggi ke yang rendah. Contoh, masyarakat perkotaan, pedesaan, hingga yang tinggal di dusun seharusnya sadar akan kearifan lokalnya masing-masing. Yang keenam, majas tautologi, yaitu majas dengan menggunakan kata-kata bersinonim untuk menegaskan sebuah kondisi atau ujaran. Contohnya, hidup akan terasa tentram, damai, dan bahagia jika semua anggota keluarga saling menyayangi. Majas penegasan yang ketujuh adalah paralelisme, terbagi dua. Yang pertama, anafora, adalah pengulangan kata di depan. Contoh, kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan. Yang kedua, epifora, adalah pengulangan kata di akhir. Contoh, aku di sini untuk bahagia, dia di sini untuk bahagia, kalian di sini juga untuk bahagia. Nah, itulah materi kita tentang majas pada video kali ini. Semoga kamu dapat memahami dan semoga materi tadi dapat membantu kamu dalam belajar di rumah. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi